Saya pikir udah pada jagoan, tapi kita udah nggak jagoan. Kita itu persoalannya ekonomi kita tuh domestic demand. Seolah-olah dia mengatakan kita tidak punya ketergantungan sama asing, Mas Ali. Transaksi pasar sekunder kita di pasar SBN kita mengering, Mas. Itu sebabnya. Dia mengering, M2-nya mengering, M1-nya ikut mengering. Kalau liquidity ini diguyur karena bank ini lagi terjadi peningkatan insolvency rate, maka ini nggak ada bedanya dengan dulu cerita BLBI. Cuma lebih soft aja. Lebih soft. Kalau ini memang idenya Presiden Prabowo Subianto, Bapak harusnya nggak main-main. Bapak harus cari menteri sektor real yang memang tahu mengobati sektor real. Yang terindikasi sakit saat ini hampir di semua sektor. Ya. Apakah Purbaya dengan sekarang kasih duit gitu ke Bank Himbara, otomatis sektor real sembuh. Kita itu adalah yang paling besar di depan kurva jangka pendek kita. Kita jangan gagal bayar surat utang. Betul. Bunganya terutama. Bunganya tuh. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Menteri Keuangan baru nih buat berita ekonomi mengalahkan berita apapun. Ciri khas orang pasar modal. Ciri khas orang menggoreng isu kalau istilahnya. Jadi begitu ya yang akan kami bicarakan terkait dengan Pak Menteri Keuangan, tapi bukan soal pribadi beliau, tapi rencana kebijakan beliau. Dan saya kira hitungannya cukup cepat lah sejak dia dilantik, pernyataan di wartawan, dan kemarin kembali di DPR, lalu dilaporkan langsung ke Presiden sorenya, lalu dibuat penjelasan oleh dirjennya Pak, BKF itu jadi dirjen itu sekarang, dengan strategi kebijakan fiskal. Artinya gerak cepat lah. Nah, topik yang menonjol keluar adalah soal bahwa beliau ingin menarik dari yang menurutnya uang yang diparkir di Bank Indonesia, uang pemerintah ya, diparkir di BI mau disalurkan ke perbankan. Itu kuncinya. Nah, maka sebagai pengantar sebelum nanti kita tanya Mas Yanwar lebih lanjut, nah kita sudah lihat tuh bahwa yang dimaksud itu jelas adalah duit saldo anggaran lebih ya, 200 triliun. Sementara ini katanya untuk perbankan ya, Bank Himbara 4 konven 2 syariah, tapi memang wartawan sempat tanya kepada dirjen, apakah swasta nggak dapat, kata si dirjennya Febrio itu ya mungkin tapi nanti gitu, masih yang jelas aturan teknisnya belum nih, jadi nggak mungkin dieksekusi langsung. Nah, lalu kita sudah pernah bicara SAL itu apa, tapi mungkin nanti refreshing posisinya bagaimana, bentuknya benar nggak ini bisa diambil 200. Nah, yang untuk kali ini dampak dari kebijakan semacam itu, ini kita anggap duitnya ada dan bisa dipindah ke bank, itu apa atas kondisi fiskal dan moneter. Ini juga menarik ini, Menteri Keuangan baru ini ya dia sendiri mengakui kan gayanya koboi. Sebetulnya kan Menteri Keuangan nggak berhak dong dengan kebijakan moneter. Tapi terang-terangan itu di DPR mengatakan bahwa dia menganggap 1-2 tahun ini kebijakan fiskal dan moneter tidak tepat, Mas. Itu berita. Dan tone-nya lebih kepada moneter. Jadi pada dia fiskal tadi nanti biar dini. Nah, apa dampak perekonomian dan khasnya Mas Yanwar, kita ini urusannya apapun kebijakan, rakyat banyak itu rakyat bawah itu dapat apa gitu. Teks, ini refreshing aja kita sudah bicara ini salnya kan 457 triliun kan. Berarti sal itu ya sisa anggaran lebih ya. Berangkas lah. Nah, berangkas itu didapat dari akumulasi sisa-sisa tiap tahun dikurangi pemakaian. Tapi ini pemirsa perlu kita ingatkan, sebetulnya bukan sisa lebih uang karena pendapatan lebih besar dari belanja, tetapi karena ngutangnya kebanyakan. Jadi boleh dikatakan silpa itu adalah sisa kelebihan berutang sebenarnya. Makanya sisa lebih pembiayaan anggaran, bukan surplus. Nah, tapi apapun faktanya begitu. Next. Akibatnya tadi kan, lalu ini ada SAL. SAL itu kadang dipakai. Nah ini kan, SAL yang dipakai langsung oleh pemerintah. Kalau tadi ditempatkan, itu bagaimana skema ininya kan kita belum tahu. Next. Nah ini Mas penjelasan yang tadi. Yang ini aset. Nah neraca aset kan kita SAL tadi kan soal ekuitas dia nih. Nah kalau saya lihat di neraca dia, itu
sebetulnya yang ditempatkan di Bank Indonesia kan cuma 1-2 ini, Mas. Yang lain ini rekening di KPPN, Trans itu ini malah di bank umum, Mas, kebanyakan. Sebenarnya Bank Himbara yang Flix di sini kan Bank Indonesia, tapi ini juga ada bertambah bank umum. Itu kalau ditotalkan 350. Ya mungkin 325-an di Bank Indonesia yang kas. Ya. Next. Ini saldo akhir kas, Bu. Nah, benar kan 350. Bendahara umum negara ini berarti yang di Bank Indonesia fix itu 350, bukan 457. Itu dulu. Tapi ini ya masih masuklah 200 disalurin bisa sih. Next. Nah, masalahnya bank itu selama ini begini. Ya yang disalurkan kredit itu 60% dan trennya agak menurun nih tahun ini. Jadi kalau dia banyak duit pun itu salurannya ke yang hitam kan. Surat berharga, SBN lah ya. Jadi maksudnya ketika ide dia ditambahi, benar, menurut buku, dia kekurangan likuiditas nggak? Kelihatannya kita kalau menurut Mas Heru selama ini memang kekurangan, tapi kekurangannya itu dalam realnya cash. Kalau dalam bukunya kan banyak duit dia, orang karnya 23%. Nah kalau dia ditambahi 200 triliun ke bank, itu nih pikiran saya nanti dikomentari Mas Yanuar. Ya betul, itu bisa dibuat aturan nggak boleh dipakai untuk hitam itu SBN. Tapi berarti kan dia punya kelonggaran. Bisa geser yang harusnya untuk kuning kredit. Wah ini saya geser ke hitam. Bukan di 200 triliun ini duit yang lain. Nah, ini bayangan saya. Nah, apakah begitu? Nanti dikomentari. Next, habis ya. Nah ini lagi yang nggak ada dibahas belum. Sebenarnya kan sejak tahun 2024 akhir itu SAL itu boleh dipakai untuk ini dan dipraktekkan ini sebenarnya. Cuma karena dia tidak melewati tahun anggaran, nggak kelihatan di LKPP. Loh, ini intinya berapa sih yang sudah dipakai ini? Yang 300. Kenapa tadi jadi 350? Itu kan akhir tahun udah kembali. Nanti di Januari dipakai nggak untuk ini? Dan BUMN ini salah satunya juga bisa Bank Himbara kan? Ya minimal, ya terutama ya Pertamina, PLN. Boleh kan? Karena memang dipayungi hukum. Jadi serius kan? Apakah sudah dihitung juga yang sudah dibagi-bagi ke situ? Maksudnya bukan dibagi ya, dipinjemin dan seterusnya lah. Kira-kira begitu. Tapi mungkin kita karena sifatnya edukasi tidak harus langsung ke situ. Kita mau tahu dari Mas Yanuar dulu ini bahwa kebijakan fiskal yang semacam itu apakah ada dasar pemikirannya atau pertimbangannya atau lazim lah. Nah, gimana Mas kira-kira? Oke, Mas Awalil. Pertama gini ya. Pertama tentu kita apresiasi dulu lah. Apresiasi bahwa Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, dia memberikan presentasi sisi pandangnya ya di DPR, dan kita juga melihat DPR juga beberapa kritis ya. Jadi ada sebuah perdebatan ini. Saya mungkin ingin memulai dari apa yang dikatakan oleh Purbaya. Ya, Purbaya dari sisi mazhab. Ya. Mazhab. Pertama, menurut saya mazhabnya sangat clear. Mazhabnya adalah mazhab yang pro terhadap market. Pasar ya. Pasar. Pro terhadap persaingan. Jadi kalau dia mengatakan, saya akan memberikan insentif agar bank itu menginsentif ke sektor swasta. Dan dia juga mengatakan bahwa satu poin ya, ini. Dia mengatakan sisi pandangnya kemarin itu adalah lebih banyak kepada model gaya, kalau kita lihat di negara maju, gaya yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral. Sisi pandangnya lebih banyak ke uang beredar, ya kan, ke kebijakan uang ketat, kebijakan uang longgar. Saya ingin memberikan gambaran dulu. Kelihatannya ya, dia ada dalam chemistry seorang eksekutor uang ketat, uang longgar, tapi dia sebetulnya kan bukan otoritas moneter. Dia otoritas fiskal. Sehingga cara berpikir dia, kebijakan itu uang harus uang longgar. Dia pakailah uang yang ada di kuasa dia. Kuasa dia. Dalam hal ini rekening pemerintah. Jadi saya ingin menggambarkan gini. Beliau mengatakan di DPR, tahun 30 itu bunganya 0, tapi ekonomi tidak bekerja. Oke, saya akan kasih dalam perdebatan itu. Great Depression ya, Great Depresi besar.
perdebatan itu sebetulnya memang berlangsung sampai sekarang. Satu, ketika krisis besar itu, ya, Keynes itu mengkoreksi Adam Smith. Menurut Keynes, bahwa kalau kita percaya kepada pasar sepenuhnya, negara tidak berperan aktif, maka yang ada terjadi itu adalah spekulasi berlebihan. Jadi saya ingin memberikan gambaran mazhab dulu nih, agar kita juga ada edukasi ya, apa yang dimaksud oleh Purbaya di situ. Keynes menganggap ada 3 fungsi uang, Mas Awalil. Ya, yang pertama itu uang itu untuk transaksi, uang untuk berjaga-jaga, uang untuk spekulasi berlebihan. Menurut Keynes, ketika situasi ekonomi itu tidak pasti, kalau misalnya inflasi tidak dikompensasi di perbankan, maka uang akan keluar di perbankan. Yang berjaga-jaga tadi. Iya, betul. Dan itu akan menambah spekulasi yang berlebihan. Spekulasi yang berlebihan menurut Keynes itu akan membahayakan. Itulah yang mengakibatkan Great Depression menurut dia. Iya. Menurut Keynes. Menurut Keynes. Cara menafsirkan peristiwa yang sudah terjadi. Sehingga menurut Keynes harus ada peran negara di situ. Iya. Peran negara itu lewat apa? Ya tadi kebijakan itu biarkan saja uang ketat, inflasi tinggi, gitu ya. Inflasi tinggi, uang berjaga-jaga sehingga spekulasi berlebihan itu tidak bisa terjadi. Ya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Purbaya dikritik oleh Milton Friedman. Ya, terutama setelah era Great Depression berlalu lah ya. Dia bilang kalau kita terus mengikuti pikiran Keynes, uang itu akan mengendap di perbankan. Catat. Purbaya pun berulang-ulang mengatakan uang mengendap. Iya. Berarti secara mazhab menurut saya ketika Purbaya sekolah, ketika segala macam, Purbaya adalah orang yang pro terhadap Milton Friedman. Monetaris, benar-benar monetaris. Badan monetaris murni. Benar-benar monetaris murni. Ya. Berarti yang dia tentang, kemudian dia mempresentasikan. Zaman Pak SBY, dia bilang, sektor private-nya lebih tinggi dari sektor negara. Ekonomi kita tumbuh 6%. Kemudian pas zamannya Pak Jokowi, sektor private-nya melemah, sektor negara tumbuh hanya 5%. Dia mengatakan, kalau ke depan sektor private kita gerakan lagi, berarti kan lebih dari 6. Ya. Menurut saya, berarti ini pemikiran dia adalah pemikiran tentang uang beredar. Iya. Uang beredar itu kebijakannya Bank Sentral, bukan kebijakannya Menteri Keuangan. Betul. Kalau Menteri Keuangan kan kebijakannya stimulus fiskal gitu-gitu ya. Nah, dari situ kemudian dia mengatakan, tapi saya ingin masuk ke sini Mas Awalil. Dia bilang, saya pikir orang udah pada jagoan di ekonomi. Oh, luar biasa kan gitu ya. Kita soal itunya soal lain lah. Iya, itu gaya biarin aja lah. 2008 dia bilang ketika ekonomi kita melemah, 2009 dia bilang, kemudian diinjeksi uang beredar ditambahin ke perbankan, ke dalam sistem perekonomian, ekonomi pulih. 2016 dia bilang, saya ke Pak Jokowi ngomong, diinjeksi lagi, pulih. Tapi kenapa kita kumat-kumat lagi, dia bilang. Karena ternyata saya pikir udah pada jagoan, tapi kita udah nggak jagoan. Saya ingin memberikan komentar terhadap Pak Purbaya. Ya, karena saya juga udah pernah riset ini, Mas Awalil. Yang mengguyur M2, yang dikatakan M2 oleh dia terhadap base money M0 itu. Pemulihan di 2008 yang seolah-olah kita mau krisis tapi tidak jadi krisis. Karena menurut dia disuntikan uang di M2, sehingga dalam perekonomian ada uang, sehingga kita tidak jadi krisis. Dan kemudian Purbaya mengatakan, kita itu persoalannya ekonomi kita tuh domestic demand. Seolah-olah dia mengatakan kita tidak punya ketergantungan sama asing, Mas Ali. Tapi data uang beredar yang saya research menunjukkan sebetulnya itu terkait dengan ekses likuiditas di negara maju. Jadi kalau negara majunya dalam kebijakan uang longgar, ada ekses likuiditas masuk ke kita dapat. Jadi saya ingin mengatakan sektor private kita mendapatkan uang dari market karena ada faktor kebijakan global. Jadi kalau dia mengatakan dikit-dikit menyalahkan global, saya setuju 100% dengan dia. Ini juga yang saya selalu kritik. Jadi saya nggak ada perbedaan sama dia. Saya selalu mengkritik juga otoritas fiskal, otoritas moneter yang selalu dikit-dikit itu global. Kayak kita nggak bisa mempengaruhi apa-apa. Sisi itunya tidak ada perdebatan saya sama dia. Tapi sisi mengatakan seolah-olah semua itu bisa selesai sama uang yang kita punya secara domestik, saya tidak setuju.
Ya Mas Walil ya. Jadi itu poinnya dulu. Jadi poinnya itu sebetulnya di 2008 itu karena di Desember 2008 di pertemuan Kongres, di pertemuan Senat, Ben Bernanke menjadi mengambil pemikiran Milton Friedman yang juga dipakai Purbaya kemarin. Menurut Bernanke, dalam kondisi krisis kayak gini, kita harus menambah uang likuiditas ke pasar. Ya kan Mas Walil? Itulah quantitative easing. Dengan dia menyuntikkan kayak gitu, tapi Amerika menahankan yang namanya suku bunganya tetap rendah, inflasi tetap rendah, Mas Walil, mengakibatkan terjadi ekses likuiditas. Tapi apa dampaknya? Ya, apa dampaknya? Ini yang ingin saya catat, kenapa terjadi pelemahan sektor private begitu Jokowi memerintah. Dampaknya adalah bahwa pada saat itu, meskipun menginjeksi likuiditas ke dalam sistem perbankan, yang dilakukan itu adalah aset bermasalah. Ibaratnya kayak kita BLBI ini. Dari kredit perumahan yang macet dan sebagainya, itu diambil oleh the Fed. Di saat yang sama, Amerika Serikat meningkat dana penganggurannya. Ya kalau di kita bansos lah, keinginan kita untuk menambah surat utang untuk kebutuhan bansos kan tidak ada kaitannya dengan peningkatan tax ratio Mas Ali. Itu uang buang. Amerika pun terjadi dalam kondisi yang sama. Sehingga pada waktu itu, the Fed itu mengucurkan uang ke pasar, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus menjaga sustainability fiskal pemerintah. Dan harap diingat, pada waktu itu Obama kemudian memerintah, dia angkat Menteri Keuangan adalah orang yang tadinya dari Bank Sentral New York, the Fed cabang New York, namanya Timothy Geithner. Satu mazhab. Jadi intinya Obama kenapa mengangkat Timothy Geithner? Karena menurut dia pemerintah ini perlu kebijakan yang seperti Purbaya katakan tadi. Nah, satu di situ Mas Walil, ketika dia melakukan itu, dia menyerap surat utang pemerintah Amerika Serikat lewat market, bank ngambil surat utang pemerintah Amerika Serikat, bank kemudian memberikan ke bank sentral memberikan cash liquidity. Ini yang disebut dengan menginjeksi uang ke pasar. Tapi transmisinya adalah bank beli dulu ke surat utang pemerintah Amerika Serikat, surat utang pemerintah Amerika Serikat diberikan kepada the Fed memberikan uang, uang ini selalu bunganya harus rendah. Nah, untuk bunga rendah, patokannya inflasi harus rendah. Inflasi harus rendah apa? Harga energi yang bahasa Purbaya kemarin dicekek. Jadi apa yang dilakukan terjadi di global pada waktu itu, bank sentral negara maju, the Fed, bank sentral Eropa, bank sentral Jepang, mencekek yang namanya inflasi. Ditahan at all cost. At all cost. Caranya mencekek inflasi gimana? Harga energi masalahnya. Energi yang utama ya. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah yang namanya green energy. Amerika Serikat, Obama memberikan insentif besar terhadap shale gas. Jadi shale gas ini adalah pecahan-pecahan batu bara yang ya teknologi mereka lah. Ya. Hal ini Mas Walil mengakibatkan yang namanya harga energi itu turun. Energi fosil terutama. Energi fosil. Kemudian yang dikatakan oleh Purbaya, zaman SBY sektor private-nya naik karena kita mendapatkan berkah barang Tuhan bagi rata, batu bara. Betul. Kenapa batu bara ini, ya Mas Walil, harganya melonjak naik sejak di 2006 sampai dengan 2011? Karena Cina waktu di 2005 dia kalah perang moneter antara Alan Greenspan di The Fed, ya, dengan Zhu Zichuan, gubernur Bank Sentral Cina, yang akhirnya Zhu Zichuan, gubernur Bank Sentral Cina, mengalah karena tidak kuat menimpa kenaikan harga minyak pada waktu itu juga seperti segala macam. Nah, Cina kemudian dia melakukan game changer. Kita nggak bisa nih gini terus. Berarti kita harus punya energi alternatif. Dia melakukanlah gasifikasi batu bara. Gasifikasi. Dan kemudian dia namanya berpikirnya adalah pemain ngelihatnya depan kurva. Dia boronglah semua batu bara Mas Walil. Biarpun dia punya, dia tetap beli ya. Ya beli. Padahal punya cadangan juga. Ya, termasuk sekarang orang yang
dalam banyak bisik-bisik influencer besar terhadap politik saat ini, kan kayaknya dari situ. Iya, batu bara. Ya. Karena bapaknya dulu punya tanah batu bara di Kalimantan, gitu loh Mas Awalil. Jadi kita ada orang yang menikmati di situ. Ya kalau ada di situ, jelas kalau kita bicara secara matematis, datanya menunjukkan private sektornya bekerja. Tapi saya ingin mengatakan, apakah itu betul karena domestic demand? Enggak. Karena tadi kaitan kondisi global tadi. Kondisi global. Kemudian Amerika Serikat, dia ingin inflasi rendah, harga energi dicekek, dibawa turun. Dia juga kemudian bersama Uni Eropa mengatakan bahwa batu bara itu energi kotor, segala macam. Cina diserang kayak gitu. Keadaan berbalik lagi. Yang namanya harga batu bara terkoreksi turun, Mas Awalil. Setelah menikmati masa emasnya, jadi tahu-tahu turun. Ya, 2011-an mulai ya. Iya, 2011 tuh turun. Kemudian ada pengetatan moneter, tapering off dan sebagainya. Karena sana sudah berubah taktik lagi Amerika kan? Iya, dan kemudian kenapa begitu era Jokowi, sektor private yang tadinya ada di era Prabowo tidak bekerja lagi? Karena sektor private kita lagi menghadapi skema baru, tapering off dan juga harga batu baranya yang turun, harga sawit turun. Sebelumnya kita dapat QE dan kenaikan harga batu bara, kira-kira gitu ya logikanya. Dan kemudian kalau dia katakan 2014 kan diinjeksi lagi uang ke pasar. Harap diingat, 2014 di bulan Februari, Janet Yellen, gubernur The Fed pada waktu itu, dia memberikan testimoni ke Kongres mengatakan normalisasi kebijakan The Fed harus kita rem dulu untuk memberikan jeda ke 4 fragile countries. Itu disebut oleh dia. Indonesia, Turki, Brazil, dan Afrika Selatan. Malah India enggak ya? Nah, 4 ini yang 5 fragile countries, satu lagi India. Benar kan? Satu lagi India, 5 fragile countries. Dia bilang kita harus jeda dulu karena menimpa kepada 5 fragile countries ini. Itu Februari, Mas Awalil. Dan di Januari, Menteri Keuangan pada saat itu, Hatip Basri, dia melakukan yang namanya front loading samurai bond. Pinjam duit duluan. Iya, front loading, mendahului kurva sebelum Janet Yellen mengatakan tentang posisi jeda itu. Berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga. Termasuk ada bilateral swap antara cadangan devisa BI dan cadangan Bank of Japan. Jepang dong yang bantu kita pada waktu itu. Jadi sebetulnya yang dikatakan oleh dia injeksi likuiditas, kalau di 2008 karena ada kebijakan The Fed easy money, di 2014 diakibatkan oleh kita front loading pemerintah, samurai bond, bank sentral kita, Bank Indonesia dan Bank of Japan, bilateral swap, menyatukan devisa, swap. Jadi saya ingin mengatakan bahwa uang itu datangnya juga terkait dengan kondisi global. Jadi kalau dia katakan bahwa saya pikir udah jagoan, ya bukan soal jagoan gak jagoan, tapi faktanya itu, gitu ya. Jadi faktanya seperti itu. Nah itu dulu Mas Awalil. Jadi saya ingin mengatakan apa sih mazhabnya? Mazhabnya uang beredar. Mazhabnya adalah mazhabnya monetaris murni. Ya. Nah sekarang saya ingin kepada titik sentral berpikirnya. Karena dia cara berpikirnya begitu, ya. Dan saya gini, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah pemikiran, saya apresiasi Purbaya. Karena saya mendengar Purbaya ini mengatakan tentang uang mengendap ini, itu udah lama, Mas. Bahkan ketika ya masih sama-sama analis, pengamat gitu kan, cuman bedanya kan kalau dia sekarang Menteri Keuangan kan gitu ya. Nah, dia mengatakan, yang saya ingat tuh zaman Gubernur BI-nya Pak Budiono lah, kalau saya nggak lupa ya, antara itulah. Dalam sebuah diskusi bulanan dengan Gubernur BI, saya datang, dia datang. Dia mengatakan juga bahwa yang namanya rekening pemerintah itu harusnya kan mengakselerasi perekonomian. Jangan nganggur. Seingat saya, sejauh ingatan saya, Pak Budiono mengatakan bahwa itu kan uangnya pemerintah. Terserah pemerintah dong. Terserah pemerintah seperti apa. Tapi kemudian seingat saya juga, mengingat lagi pertemuan itu, dia mengatakan, oh tapi kan BI kan berarti mengelola likuiditas. Kalau mengelola likuiditas harusnya bayar bunga dong ke pemerintah. Kenapa tidak bayar bunga? Sepanjang ingatan saya, pada waktu itu Gubernur BI Pak Budiono, dia mengatakan karena back to back. BI pun punya tagihan ke pemerintah. Balance lah ya. Balance, dan sifatnya karena memang
saling mendukung antara fiskal dan moneter, harmonisasi. Jadi pemikiran untuk menggerakkan uang itu di BI itu saya udah dengar lama dari dia. Kemudian kedua, bahwa uang harus diserahkan kepada perekonomian dan perekonomian itu harus ke sektorial. Itu juga saya dan Purbaya sama-sama sependapat. Iya. Uang itu jangan ke SBN dong. Iya. Harusnya ke sektorial. Kalau ke SBN terus, makanya nggak akan selesai. Saya sepakat dalam hal itu. Tapi saya ingin mengatakan gini, Mas Awali. Omongan kita tahun 2008 sama tahun 2005 harus buminya mungkin udah berubah. Gini maksud saya, Mas Awali. Kalau di 2008 di tengah krisis moneter pada waktu itu di global, kita mau melakukan game changer seperti yang dikatakan oleh Purbaya saat ini, mungkin tepat. Karena apa? Stabilitas sistem keuangan kita belum terjebak terlalu jauh ke namanya permainan di pasar keuangan itu sendiri. Dari 2008 sampai sekarang, M2 kita, determinan faktornya. Ya saya udah melakukan riset ini. Jadi saya melakukan dengan model segala macam. Ya kalau mau dibantah dengan riset lagi kan. Berdasarkan riset yang saya lakukan dengan 3 persamaan. Ya, excess likuiditas BI rate, masuk ke excess likuiditas ke M2, M2 juga ada M0, M1, termasuk kemudian akhirnya ke KAR perbankan. Dalam 3 persamaan ini, determinan faktor M2 kita yang dikatakan kemarin oleh Purbaya, harusnya uang beredar dimasukkan ke dalam sistem perekonomian, M2 creating base money, M0. Iya. Ya kan, Mas? Iya, betul. M2-nya determinan faktornya apa? Berdasarkan riset saya selama 14 tahun, Mas. Dari 2002 sampai 2014, 12 tahun. 2002 sampai 2008, kita belum mengenal surat berharga negara yang dijual di pasar keuangan. Yeah. Determinan faktor M2-nya apa? Determinan faktor M2-nya adalah M1 dan sedikit dari saham. Maksudnya saham tuh gini, perputaran likuiditas sahamnya. Iya, pasar modal. Pasar modal. Begitu 2008, pemerintah merubah sistem pembiayaan anggaran dengan pasar keuangan komersil. Menjadi bisa diperdagangkan. SBN. Ini menjadi game changer terhadap M2 determinan kita. Jadi SBN itu game changer buat M2 ya, M2. Sejak 2008. Jadi sejak kita punya SBN dari 2008 sampai 2014, determinan faktor yang menggerakkan M2 kita itu adalah volatility dan liquidity SBN di pasar sekunder. Pasar sekunder. Artinya operasi moneter BI menggunakan SBN itu bagian dari dia memaintain M2, Mas. Sesuai tugasnya. Sesuai tugasnya. Berbeda dari 2002 sampai 2008, dia memaintain M1. Karena determinan faktornya M1. Iya, uang kartal aja lah yang ini ya. Dalam memaintain yang namanya M1 untuk base money M0, dia memainkan yang namanya yang dia sebut kemarin. Tight money policy dan suku bunga dan sebagainya. Tapi dari 2008 sampai ke 2014, sebetulnya faktor BI rate itu sudah bukan determinan faktor. Determinan faktornya adalah bagaimana mengelola volatility dan juga transaksi di pasar sekunder surat utang. Jadi harga, yield, dan volatilitasnya ya. Ya. Kenapa yang dia bilang kita suka kumat? Ya, pikir dan jagoan. Ketika tapering off dilakukan oleh the Fed, the Fed tidak lagi melakukan pengucuran uang likuiditas, maka transaksi pasar sekunder kita di pasar SBN kita mengering, Mas. Itu sebabnya. Dia mengering, M2-nya mengering, M1-nya ikut mengering. Oh, langsung. Artinya saya ingin mengatakan M1 yang tumbuh diakibatkan determinan faktor transaksi pasar sekunder M2, M1 dalam sifatnya sebagai custodian bank. Custodian ya. Iya, karena kan kalau main portofolio kan saya juga pakai bank juga. Iya, harus ada cash-nya. Harus ada cash-nya juga. Ini kan, Mas, yang jadi masalah. Apa yang jadi pokok pikiran? Dulu saya, Mas, di tahun 2013 ketika tapering off, saya mengusulkan persis apa yang dikatakan Purbaya hari ini. Karena uang determinan faktornya ini datangnya dari liquidity dari kebijakan moneter
Bank Sentral Amerika Serikat, maka peran The Fed memberikan liquidity itu harus digantikan oleh BI. Karena dia kembali ya duitnya. Artinya BI harus memberikan liquidity, percis dengan pemikiran Purbaya sekarang. Kita jangan tergantung kepada luar. Tidak sepenuhnya tergantung lah. Artinya kalau kita nggak ada likuiditas, kita yang guyur. Kalau selama ini yang guyur itu adalah bank sentral negara lain, ekses likuiditas, kalau mereka berhenti, ya kita nggak usah tergantung mereka, kita guyur. Itu tugas bank sentral. Itu tugas bank sentral. Jadi saya di 2012-2013 boleh cek. Kalau kita Google, saya mengatakan itu. Indonesia harus melakukan domestic QE, saya bilang. Ya percis dengan ide Purbaya hari ini. Ya Mas ya. Tapi kan pada waktu itu, ya saya nggak tahu ya, karena saya kan tidak pernah di pemerintahan juga ya Mas ya. Tapi kalau yang saya tangkap pada waktu itu, Gubernur BI Pak Darmin, ya, dalam beberapa kesempatan mengatakan, nggak usah khawatir, karena kita akan pegang, kalau sekarang asing ngelepasin SBN, kita ambil. Jadi aman harganya, harganya nggak drop langsung. Jadi dengan kata lain, apa yang ingin dikatakan Pak Darmin? Itu juga sebetulnya bagian dari QE yang dilakukan BI. Jadi begitu negara maju itu sudah tidak menjalankan transmisinya, ya kan? Maka kita ambil. Kemudian, saya ingat betul Pak Darmin mengatakan, yang mempengaruhi pasar uang antar bank, yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, itu adalah SBN yang bergerak-gerak di pasar. Untuk menjaga pergerakannya, maka SBN-nya saya yang jadi, kurang lebih saya market maker-nya. Bandarnya bukan asing segala macam. Pada waktu itu Mas, di market, terutama di perbankan, banyak orang tidak suka kepada Darmin. Kenapa? Karena dicekek bahasa Purbaya tadi. Harganya dikendalikan. SBN-nya diambil, disimpan untuk rangka stabilitas, likuiditas di pasar kering, nilai tukar bisa dikendalikan, tapi likuiditas nggak ada. Pak Darmin kemudian diganti oleh Pak Agus Martowardoyo. Pendekatan Pak Agus Martowardoyo lebih ke market. Yang penting ada likuiditas. Jadi kalaupun rupiah itu harus melemah volatility-nya, sepanjang volatility-nya masih dalam range suku bunga yield, nggak apa-apa. Apa yang ada uang, dibuat lagi lah yang sekarang kita kenal Mas. Reposun segala macam itu zaman Pak Agus Marto. Reposun. Jadi artinya BI itu menggunakan SBN untuk transmisi uang liquidity. Operasi pasar terbukanya reposun untuk mengendalikan jumlah dan harga sun ya. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Untuk melatih segala macam, ya kan? Tapi di samping kayak gitu, pemerintahnya kan menerbitkan SBN terus, Mas, ada SBN baru terus. Terus terakumulasi. Makin besar. Problemnya adalah ketika pasar likuiditas market maker-nya itu adalah asing, ekses likuiditas. Pada waktu itu, sebelumnya. Waktu zaman SBY yang disebutkan itu. Betul tadi. Sebetulnya siapa yang banyak beli? Ada asing, ada segala macam. Begitu asingnya tapering off, ada masalah di pasar sekunder, ada masalah juga di pasar perdana. Disitulah mulai yang namanya BPJS, yang namanya asuransi, yang namanya perbankan, menjadi pembeli di pasar perdana, Mas. Menggantikan asing. Saya potong sedikit, Pak pemirsa. Jadi SBN yang diperdagangkan, terutama yang rupiah, di era yang disebut oleh Mas Yanuar tadi, ya sebutlah sampai 2012-13 itu, asingnya itu hampir 40% porsinya, 38%. Sebagai perbandingan sekarang tuh 14%. Dan itu perlahan-lahan. Itu kira-kira latar belakang cerita ini. Terus Mas. Jadi saya ingin mengatakan gini, kalau intervening menggantikan posisi asing yang meninggalkan determinan faktor M2, menurut pendapat saya Pak Menkyu, Pak Purbaya, itu pernah sudah kita lakukan kok. Bahwa Bank Sentral menjaga agar pasar perdana SBN bisa laku, menjaga juga determinan faktor M2 kita dengan melakukan operasi moneter berbasis Sun SBN, itu sudah dilakukan. Sejak lama. Nah,
sejak lama. Nah, sekarang kalau kita menganggap, udah dong, jangan ke SBN dong. Kalau ke SBN tidak ada ke kredit. Itu isu banyak orang. Ya. Kalau kita ngomongnya waktu sebelum 2008, mungkin itu tepat, Mas. Tapi kalau kita sekarang bicara realita, realitanya stabilitas makro kita sangat ditentukan juga oleh yang namanya SBN stability. Jadi apa bedanya Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya, biar publik lebih tahu. SMI, dia pendekatannya adalah burden sharing. Bagi beban. Bagi beban. Pendekatannya, operasi moneternya adalah dilakukan dengan model instrumen. Pemerintah menerbitkan SBN, BI menyerap, jadi harmonisasi kebijakan. Bunganya diatur. Harmonisasi fiskal moneternya di situ. Apa yang dikatakan oleh Purbaya kemarin, tidak. Itu bedanya. Kalau dia, ibaratnya, enggak, kita pun sekarang menjadi playernya. Uang kita guyurkan. Jadi tidak lagi menggunakan mekanisme yang namanya, kan tadi Mas Awali lihat tuh, kita punya data tentang SAL tadi. SAL itu udah pernah dipakai. SAL itu ternyata cashnya 357. Ya kan? Coba kita hitung lagi. Kita tadi lihatnya baru di LKPP pemerintah pusat, Mas. Kan kalau kita lihat dari neraca BI. Ini betul. Neraca BI di sisi aset satu emas, kedua SBN. Instrumen kebijakan moneter, sub yang terbesarnya sekarang di sisi liability-nya uang beredar. Ya kan? Uang beredar M0 lah, ya kan? M1 yang dalam bentuk GWM. Yang sekarang GWM-nya nggak tahu berapa nih, yang dari perbankan kan gitu ya. Kemudian tabungan pemerintah kan di situ. Mas Awalil, kita pernah menghitung nggak? Ketika BI melakukan stabilisasi pasar untuk kebijakan moneter SBN-nya, termasuk membantu pemerintah menyerap SBN yang kemarin burden sharing segala macam. Emang nggak pakai uang ini? Jadi saya ingin menggambarkan, kalau era SMI modelnya strukturalis. Kalau ini enggak. Ini modelnya seolah-olah BI lu pikirin sendiri deh. Ngatur neracamu sendiri lah. Pokoknya ini kan uang saya. Saya ambil lah. Sama aja gini, Mas. Saya potong dikit. Di BI kan nyaris tidak berbunga atau bunga giro yang sangat rendah. Ini kalau ditaruh di bank kan pemerintah dapat bunga dong. Iya, kan dia bilang. Begitu ya. Dia bilang, ini nggak usah rumit-rumit. Ini cuma kayak saya naruh deposito aja. Artinya kan gini, Mas. Ini dalam posisi gini. Misalnya gini. Misalnya saya naruh uang di bank. Ya, saya tarik, bank pasti nanya ke saya, Pak, kenapa ditarik? Terus misalnya perintah dari saya mau pindahkan ke bank lain. Bank itu kan pasti ngomong, Pak, kenapa dipindah bank lain? Pertarungan suku bunga kan? Sana lebih bagus. Gitu kan? Karena bank yang saya tinggalkan pasti juga punya persoalan likuiditas. Begitu saya keluar. Setelah keluar, Nah, sekarang misalnya kemudian saya tanya, saya nggak bisa sih, karena ini buat kebutuhan sehari-hari saya. Saya lagi nggak ada kerjaan, nggak ada. Itulah mantap, makan tabungan. Ya kan, Mas? Terjadi banyak signifikan juga. Signifikan juga. Nah, terus saya bilang, nggak deh, saya mau ambil deh. Tapi saya mau ganti deh, saya mau sewa Volt aja, karena saya mau beli emas batangan. Berarti kan saya mengalihkan tendensi yang tadinya uang yang sifatnya berjaga-jaganya itu dalam bentuk uang, saya pindahkan berjaga-jaganya ke safe haven, ke emas. Emas nggak bisa dipakai kan? Keluar kan dari bank. Likuiditasnya kan, Mas? Bisa saja ditaruh di kotak depositnya, tapi nggak bisa dipakai. Cuma dapat fee doang, Mas. Tapi kan nggak bisa dipakai. Kecil lah. Makanya kemudian pemerintah menelurkan yang namanya bullion emas, rekening emas. Maunya tuh dipindah ke situ, bukan ke emas batangan. Karena kalau rekening emas nanti masuk ke GWM-nya juga. Tapi kelihatannya sejauh ini belum berjalan. Nggak, saya menggambarkan. Kurang lebih yang dilakukan Purbaya itu. Ngambil duitnya sendiri lah. Ngambilnya duitnya sendiri. Jadi Purbaya itu kurang lebih ngambil duitnya di BI, dia sekarang mau tempatkan di bank umum. Problemnya, BI kan bisa ngomong. Kalau uang ini sebetulnya kita pakai untuk burden sharing kemarin. Mas,
Iya. Kita coba imajinasi. Iya. Kita coba imajinasi. Karena urusannya bukan hanya kamu naruh duit, saya kan juga harus menyerap duit kamu, uang kamu. Coba kita imajinasi. Iya. Sebelum ini BI mengatakan dia sudah menyerap surat utang pemerintah 200 triliun. Ya, totalnya tuh 1.650 triliun, Mas. Dengan yang lama-lama. 1.650. Ya, ini yang terakhir aja. Yang terakhir 200, oke. Termasuk podcast kita terakhir. Ya. Itu kan 200T, yang kemudian jadi kontroversi. BI ini ngambil pasar perdana apa pasar sekunder? BI mengatakan pasar sekunder. Pasar sekunder. Saya pelan-pelan, Mas, meskipun rilis dari BI itu jelek sekali ya. Tapi pelan-pelan saya coba memahami. Jadi ternyata bahwa BI itu mengatakan dia itu mengambil yang namanya SBN di pasar sekunder. Bukan di pasar perdana. Nah, bukan di pasar perdana. Nah, kemudian perbankan itu mendapatkanlah yang namanya bunga, kan gitu, Mas. Jadi gini, bunga kredit perumahan tuh berapa? Bunga Koperasi Merah Putih berapa? Yang ditanggung oleh Departemen Keuangan segini, yang ditanggung BI segini. Nggak jelas tuh rilisnya. Tapi saya ingin menggambarkannya secara pandangan saya terhadap rilis itu. Jadi kurang lebih sebetulnya kemarin, kalau saya baca dalam rilis itu, BI sebetulnya sudah menggunakan nih rekening tabungan pemerintah yang 200 ini. Ya, Mas? Uang cashnya lah. Yang pemerintah. Dipakai oleh dia mengambillah SBN dari bank. Yang menjalankan program program Koperasi Merah Putih, dan perumahan, dan sebagainya. Nah, karena yang diambil di pasar sekunder pakai uang ini, terjadilah yang namanya yield, kan? Keuntungan yield ini dikurangi oleh BI. Uang ini di banknya, jadi kurang lebih gini, Mas. Kalau sekarang saya jual di pasar, ini asumsi saya ya, karena BI sendiri rilisnya menurut saya jelek sekali. Tapi asumsi saya gini, bank itu melepaskan SBN yang sebelumnya mungkin membeli SBN yang pemerintah di pasar perdana. Front loadingnya yang di bulan Mei, 200. Harganya, kan kalau berdasarkan di pasar sekunder, kita ngikutin ke harga yang ada di pasar. Nah, harganya di luar harga pasar. Lebih mahal lah kurang lebih BI belinya. Yang lebih mahal BI beli ini, itu dianggap menjadi subsidi bunga yang diberikan oleh burden sharing BI. Untuk perbankan bisa menurunkan bunga Koperasi Merah Putih dan koperasi segala macam. Karena ini uangnya pemerintah itu kan ada bunga yang diminta segala macam itu. BI mengkalkulasi itu bagian dari porsi kalau bunga pemerintah. Iya kan, Mas? Jadi menurut saya, kok saya merasakan sebetulnya ketika Purbaya ketua LPS dalam forum KKSK yang isinya Gubernur BI, Menteri Keuangan dan LPS, kayaknya ide ini pernah dia kemukakan juga. Pernah dieksekusi, tapi mungkin dia tidak setuju dengan caranya. Atau begini, Mas, karena di dalam forum KKSK berempat tuh LPS itu minor punya hak suara, hanya ikut. Nah, dia mungkin tidak setuju caranya. Menurut dia, caranya cara LPS membaca data, Mas. Jangan sekedar burden sharing seperti itu. Mohon maaf nih, meskipun saya apresiasi Purbaya menjelaskan pikirannya dengan clear, bahkan kita bisa mengatakan soal mazhab. Makanya kita bisa kritik ini, karena dia cukup jelas gitu. Cukup jelas. Saya menduga jangan-jangan nih Pak Menkyu belum move on dari LPS-nya. Mas, gini, kalau sekarang saya LPS, saya melihat nih ada masalah insolvensi. Insolvensi pada beberapa bank. Ada dua nih, Mas. Likuiditas. Kalau dikucurkan, kemudian likuiditas yang dikucurkan ini menjadi aset kredit bermasalah. Aset kredit bermasalah itu ada dua. Kalau di SBN harganya jatuh, kalau di kreditnya macet. Kalau di SBN harganya jatuh, maka akan terjadi koreksi harga. Jadi liquidity itu akan bisa menyebabkan insolvensi, Mas, ketika situasi ekonominya tidak pasti. Liquidity versus solvabilitas ini di mana? Saya dapat likuiditas, uang. Saya beliin SBN. Taunya pas mau tutup buku, harga SBN-nya jatuh 10%. Maka liquidity saya terkena insolvent 10%.
ya Mas. Ya. Saya punya liquidity, saya kucurkan kreditnya macet, iya. NPL, insolven juga, insolvensi. Nanti kayak ekuitas ya. Ya, jadi kritik terbesar Keynesian terhadap Friedman monetaris bahwa yang namanya utility liquidity, Anda akan berhadapan dengan insolvensi isu ketika situasi ekonominya tidak baik karena spekulasi berlebihan. Iya. Ya, Sri Mulyani menurut saya tergolong ini. Iya. Tergolong yang menganggap bahwa situasi tidak cukup baik, ada faktor insolvensi. Pak Peri Gubernur BI juga mungkin ini. Lebih Keynesian ya sebenarnya. Lebih itu. Dekat Keynesian lah. Lebih ya Keynes monetaris tapi Keynes lah. Jadi demi spekulasi yang berlebihan tidak terjadi, liquidity ini ibaratnya mencegah jangan sampai ke yang insolven. Makanya mainnya itu sangat hati-hati. Lebih menjaga stabilitas daripada berpikir untuk tumbuh setinggi-tingginya. Ya. Lebih ke situ. Dari kacamata, kalau saya sekarang lihat data perbankan, dari saya kacamata bankers, ya ini mah BI sama pemerintah selesai masalahnya. Departemen Keuangan selesai masalahnya, tapi tidak menyelesaikan masalah saya. Kenapa? Karena di sisi mikronya, bank mengalami masyarakat makan tabungan. DPK saya berkurang, Mas. Sektor realnya masih bermasalah besar ya. Nasabah-nasabah prioritasnya mengalihkan dananya ke instrumen di luar perbankan. Mas. Artinya, kalau sebagai ketua LPS saya membaca data, likuiditas mengering. Tapi likuiditas mengering itu karena apa? Makan tabungan dan peralihan portofolio. Yang lebih aman. Lebih aman kan? Emas dan kripto kayaknya. Ya. Seolah-olah karena sekarang likuiditasnya berkurang, ya bank pasti mengurangi juga aluran kreditnya. Ini dua soal nih. Apakah rasio insolvensi yang meningkat sehingga dia perlu dikasih liquidity, atau tidak ada masalah insolvensi, dia diberikan liquidity agar dia bisa ke kredit. Dua hal yang harus dijawab. Menurut saya, kalau liquidity ini diguyur karena bank ini lagi terjadi peningkatan insolvensi rate, maka ini nggak ada bedanya dengan dulu cerita BLBI. Cuma lebih soft aja. Lebih soft. Jadi artinya mencegah bank ini menjadi bank gagal. Mendahului kurva, langsung diguyur likuiditinya, tapi untuk kepentingan mencegah insolvensi yang memburuk, Mas Awal. Nggak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nggak ada. Jadi maksud saya, kita ke detailnya dulu nih. Memang biasanya setannya ada di detail. Ke detailnya dulu, gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bahas masing-masing Bank Himbara ini. Sehingga kita bisa tahu gitu loh, sebetulnya Bank Himbara ini terkena dampak mantap dan sebagainya ini berapa, terjadi impairment terhadap dampak global berapa kan mereka kan juga kan ada yang makan tabungan, ada apa terkait dengan koreksi, terkait dengan impairment akibat aset kredit, itu benar. Terkait dengan penurunan SBN berapa, sehingga kan kita bisa lihat, oh ini punya problem insolvensi. Kalau ini terus dibiarkan bisa jadi bank gagal kan, malah bisa jadi krisis kan. Jalan satu-satunya memotong kurva apa? Suntikin likuiditas. Dari sisi itu ada pembenarannya. Ada pembenarannya, tapi maksud saya ya clear saja kalau itu masalahnya, itu masalahnya. Jelasin, nggak usah melebar-lebar. Dan tetap ada risikonya juga. Ini nggak usah melebar, ini akan tumbuh 6-7%. Nggak usah megalomania lah maksud saya gitu. Jadi artinya kan nyelamatin bank saja. Nyelamatin bank aja. Umpama begitu ya, umpama begini. Umpama begitu ya, kita men-challenge. challenge. Ya kan? Kan bisa terjadi seperti itu. Oke. Sisi satunya gimana? Sisi satunya jangan suzon gitu kan. Berpikir baik. Berpikir baik artinya bank Himbara ini dalam posisi sehat, dalam artian sedang tidak mengalami pemburukan yang namanya resiko kredit. Kreditnya baik-baik saja lah. Ya, artinya tidak ada pemburukan insolvency rate. Insolvency rate itu dari mana? Impairment terhadap kredit, kan gini Mas Awalil, yang harus kita ingat saat ini. Sejak tahun 2020 ada PSAK 77172. Dulu, kalau Mas Awalil macet saat ini,
saya nggak langsung biayakan. Jadi aset kredit 100, Mas Awalil nggak bayar nih, nggak bayar pokok maupun bunga. Katakan Mas Awalil nggak bayar itu 10% lah. Udahlah NPL-nya itu NPL nasional deh. NPL nasional kan sekarang 4%-an, 3%, 4%. Anggapnya 3%, ya dari 100, 3. Ya, 3 ini masih dicatat di neraca Mas Awalil, tapi dicatat terpisah. Jadi asetnya masih tetap 100, tapi ditulis di situ pencadangan. Ya Mas Awalil ya? Iya betul. Krisis 2008 ini yang dianggap masalah. Karena ternyata inilah yang mengakibatkan salah investor dalam melihat perbankan. PSAK 2020 ratifikasi standar akuntansi internasional. Ini kalau setahun tidak bergerak harus dibiayakan. Iya. Dikeluarkan ini, masuk ke rugi labanya. Masuk kerugian, kredit macet ya. Nah, jadi nilai aset ini langsung berkurang di sini. Berkurang. Nah, pertanyaan saya, yang banyak dapat kredit private sector yang dikatakan di zaman SBY itu kan dipicu oleh harga komoditas yang tinggi. Batu bara, sawit, dan sebagainya. Problem yang timbul berikutnya, harga batu bara sawit yang turun. Pertanyaannya, kita mau nggak terbuka? Sebetulnya terjadi peningkatan NPL nggak? Iya. Nah, kalau terjadi peningkatan NPL, ini kemudian diimpar karena standar akuntansi yang lama, berarti ada insolvency rate yang naik kan? Kedua, insolvency rate bisa terjadi kenapa? Penurunan harga SBN. Ini yang kemudian dilakukan sejak eranya Pak Darmin kan? BI menjaga harganya sampai sekarang. Artinya insolvency rate dari sudut pandang SBN tidak terjadi. Ya, stabil lah harganya. Stabil. Walaupun di sisi lain kita memandang ini kan gara-gara bank sentralnya nyekek duit di SBN. Tapi kalau kita lihat secara clear bahwa yang dilakukan itu juga mencegah yang namanya insolvency rate meningkat. Iya, pada bank maupun BPJS dong. BPJS, bank mah masih mending Mas Awalil. BPJS sampai hampir 80%. Iya betul. Bisa nggak bisa bayar klaim dong kalau insolvency rate ini. Artinya besar kemungkinan kan di sini. Nah, sekarang kalau penjelasannya Mas Awalil, ya nggak ada masalah di sini kok. Everything is okay. Tapi kalau masalahnya di sini, mungkin bank itu, meskipun dia ada uang di sini Mas Awalil. Iya. Dengan peningkatan ini, secara rasional, ya kenapa dia ke SBN? Karena dia melihat sektor realnya lagi sakit. Iya, nah ini ya kuncinya. Sektor realnya lagi sakit. Ya, bukan dia kekurangan likuiditas saja penyebab, karena mau disalurkan ke situ tambah ngeri lagi kan. Ya. Risikonya sedang tinggi. Sedang tinggi. Nah sekarang kan paradoksnya pendapat Pak Menkeu ini menarik ya, saya gini loh. Saya akan atur, jangan diserap lagi oleh BI. Berarti dikeluarkan dari kebijakan GWM. Ya. Kalau tidak diserap lagi oleh BI, ya kan Mas? GWM-nya nggak boleh dinaikin dong. Tapi kan kalau itu 200 itu harus di-exclude terhadap GWM. Iya. Menurut saya itu kebijakan otoritas moneter Mas. Masa dia mencampuri kayak begitu Mas? Ini kan akhirnya orang menganggap, duh, ini menteri kok ngatur-ngatur otoritas moneter gitu loh Mas. Dan jangan lupa pemirsa, Bank Indonesia itu per undang-undang itu adalah independen. Saya ingin menggambarkan. Saya sudah bicara ke BI bahwa BI pun tidak boleh menyerap balik. Menyerap balik itu berarti tidak masuk ke GWM. Iya. Berarti kan uang karena itu. Karena setiap penambahan likuiditas di perbankan itu ada bagian GWM. Saya nggak tahu GWM sekarang berapa, 8% ya kalau nggak salah ya. 6 mungkin, sekitar 6. Itulah. Dia kan fluktuasi ya, antara 5 sampai 8. Artinya begitu ini dipindahkan, 8. Nggak mau diserap balik oleh BI. Anggap 8% nggak boleh diambil 8%-nya. Nggak boleh diserap balik kan. Berarti kan GWM. Ini kan kebijakan otoritas moneter Mas. Masa di-exclude dia? Masa di-exclude? Itu kan sama aja dengan gini Mas. Itu harus buat PBI loh. Kalau meng-exclude harus peraturan Bank Indonesia harus ada. Mana Mas mau-exclude gitu loh? Iya. Ini contoh simpel aja. Contoh simpel gitu. Jangan menyederhanakan masalah gitu. Karena otoritas moneter pun independen. Dia pun punya perhitungannya sendiri. Nah, terus dia bilang, saya juga akan atur bank tidak beli ke SBN agar dia menyuntikkan ke kredit. Problemnya Mas Awalil, dia minta bunga ke bank. Iya. Salah satu alasan memindah tadi itu sebenarnya meskipun tidak diutarakan. Iya, dan saya pernah mendengar ya di masa lalu ya, beliau pernah mengatakan dalam pertemuan tertutup harusnya BI bayar bunga. Berarti kan ada pikir wah ini sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara. Berarti kan
bank bayar bunga ke dia. Gitu. Dan dia mengatakan dalam salah satu di YouTube itu yang saya lihat ketika dia memberikan keterangan, kalau dia bayar bunga ke kita, maka bankir akan saya paksa untuk memberikan return yang lebih besar, sehingga sektor real kita akan bekerja. Menurut saya, menyederhanakan masalah. Iya. Dan dia bilang, kalau itu tuntutannya, bunga yang lebih tinggi, ya di SBN kan Mas Walil. Iya. Nggak boleh ke SBN. Iya, karena dari sisi bank ini ada cost of fund-nya ditaruh dana ini ya. Ada cost of fund. Ada. Dia nggak boleh ke SBN, harus ke sini. Pertanyaan saya simple. Iya. Apakah Pak Menteri Keuangan sudah mempertimbangkan? Jangan-jangan masalahnya sektorilnya yang sakit. Iya. Jadi bank memilih ke SBN itu karena perhitungan risiko dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya memahami lah euforia banyak orang. Oh kan harusnya memang begitu ke sektor real, ke segala macam. Euforia juga orang sudah terlalu jenuh dengan namanya Sri Mulyani gitu. Saya paham. Tapi saya ingin memberikan sebuah literasi. Liquidity lawannya selalu insolvensi. Iya. Ini penting nih pemirsa. Iya kan Mas? Iya. Ketika liquidity dicairkan ke kredit, maka resiko insolvensi ada. Iya, pada kualitas kredit itu sendiri ya. Iya. Pengalaman kita dulu menjadikan krisis moneter karena yang namanya perbankan tidak prudent. Tidak prudent. Dia tidak menghitung insolvensi dengan melampaui batas minimum pemberian kredit. Bahkan kepada pihak terkait. Grupnya sendiri, terafiliasi. Begitu ini nanti insolvensinya naik, ya ceritanya pemerintah harus menyuntik kan? Menyuntik, muter lagi. Jadi gini, itu gambaran teknokrasi teknisnya. Sekarang saya ingin menggambarkan gini loh, saya akan mendukung ide ini karena ini kan gini, saya salah satunya mengatakan bahwa memang ini cara fiskal berbeda dan cara yang dilakukan ini inovasi. Saya tidak ada komplain terhadap itu misalnya. Bahkan mungkin saya pun akan menempuh cara yang sama. Meskipun mungkin kalau saya agak berbeda ya. Tidak dalam pidato, saya mungkin menciptakan sekuritisasi. Bagi saya mungkin lebih baik saya terbitin sekuritisasi yang saya yakini memperbaiki struktural ekonomi kita. Sektorialnya. Sektorialnya apa? Pilih. Sektorialnya misalnya katakan saja mereform sektor pertanian karena 44 juta tenaga kerja kita di situ. Saya harus geser ini ke industri jasa pertanian. Saya harus geser ini ke perkebunan. Saya hitung, kalau perkebunan ini membutuhkan apa? Membutuhkan riset bibit yang baik, riset durian yang baik, membutuhkan yang namanya branding, membutuhkan segala macam. Oke, berarti membutuhkan inkubator. Inkubatornya katakanlah ada Agrinas Pangan segala macam kan Mas? Dia melakukanlah sekuritisasi. Sekuritisasi yang namanya efek beragun aset. Dia terbitkan. Efek beragun aset ini kemudian menjadi instrumen moneter yang diswap dengan SPN, masuk ke BI, masuk ke pemerintah. Pada akhirnya sebetulnya perbankan melakukan kredit dengan mekanisme yang lebih soft landing. Ya kan Mas Walid? Tapi kuncinya apa? Kuncinya berarti saya harus benahi sektorilnya. Saya ingin menyampaikan, kalau ini memang idenya Presiden Prabowo Subianto, menurut saya, Bapak harusnya nggak main-main. Bukan mencari figur Menteri Keuangan yang bisa ngoceh tentang sektoril. Bapak harus cari menteri sektoril yang memang tahu mengobati sektoril. Yang terindikasi sakit saat ini hampir di semua sektor. Iya, jadi maksud saya, ide ini akan bagus apa? Kalau misalnya Menteri Pertaniannya menyelesaikan persoalan sakitnya sektor pertanian kita. Menteri Perindustrian. Menteri Perindustriannya membuat yang namanya roadmap sakitnya industri kita. Menteri Perdagangan sakitnya perdagangan kita. Jadi jangan merasa jadi super ministry maksud saya. Jadi menteri super gitu loh Mas Walil. Ya kan yang seolah-olah segala ngerti gitu loh. Pokoknya kalau dikasih duit, everything is okay. Dalam salah satu statementnya kan Menteri Keuangan Perubahan mengatakan, saya pokoknya akan mengucurkan kredit. Kalau masalahnya di lapangan, saya akan bentuk di Kementerian Keuangan, terjun ke lapangan. Itu bukan tugas Anda, itu tugas Kementerian Teknis. Ibarat kata, gitu loh Mas Walil, kalau sekarang basisnya adalah koperasi merah putih yang kita anggap sebagai... Kita anggap aja kita terima lah ini sebagai ide ini. Artinya,
Menteri Koperasi yang dipilih Presiden Prabowo bisa menyembuhkan persoalan koperasi. Ya. Agar koperasi itu tidak mengakibatkan insolvensi kan? Insolvensi. Mana pakai duit bank. Kalau kita anggap bahwa masalahnya itu adalah MBG, ya kan? Ya. Berarti yang ngurus MBG itu tahu caranya ngurus dapur umum. Iya, jadi betul-betul MBG itu merupakan kegiatan real yang menggerakkan perekonomian kan, gitu harusnya. Kalau dikatakan kalau perumahan, Mas, karena perumahan itu masuk akal loh. iya perumahan. Ya perumahan pun kan harus orang yang ngerti. Jadi artinya Mas Awalil, sekarang ide ini akan masuk akal kalau sektorialnya disembuhkan, dibenahi. Sektornya disembuhkan, dibenahi bukan tugas Menteri Keuangan. Itu ya kunci ini analisisnya ya. Iya. Mas Awalil. Jadi pendapat beliau ini mengasumsikan power dia melampaui beberapa kementerian teknis, bisa mencampurinya, bahkan melampaui kebijakan moneter. Artinya masuk ke situ ya. Jadi kan gitu kan kesannya. Gini loh Mas, tadi kan Mas Awalil udah tunjukkan ternyata angka cashnya 357. Iya. Jangan menganggap punya uang 357 itu dia ikat tongkat Nabi Musa. Begitu 357 ini saya pegang, laut terbelah. Iya. Jangan menganggap gitu dong. Itu padahal sisa utang yang belum dipakai. Iya, padahal kan ada juga soal SBN segala macam. Jadi maksud saya bahwa dia kan harus juga mengatakan, coba sekarang gini, Menteri Keuangan, kita deh, Mas Awalil gitu. Kita bilang misalnya ke istri kita, kamu kok jadi pelit sih sekarang? Nah gitu kan Mas Awalil. Iya. Dia mungkin bilang ke kita, ya soalnya kan kita sekarang pendapatannya turun. Iya. Kalau kamu kebanyakan nraktir orang, ya kan? Iya. Nanti gimana sekolah anak kita tahun depan? Kan kurang lebih begitu. Iya. Itulah Menteri Keuangan, Mas Awalil. Sebenarnya. Jadi pengertian dicekek itu bisa saja kenapa belanja itu menjadikannya silpa dan silpa menjadi sal. Bisa saja Menteri Keuangan menjalankan posisi itunya loh. Begitu kita prasangka baik selama ini begitu. Mungkin begitu. Jadi ketika dia misalnya ada program, lah yang kemarin aja masih mengendap, belum dijalankan, dia tidak keluarkan kan, itulah menjadi sal. Jadi kadang-kadang fungsi mengerem itu juga mungkin karena fungsi prudent tadi. Pertanyaannya, kalau sekarang misalnya, wah itu jangan dilepas, tapi kita tidak memperbaiki ininya. Dan saya ingin kembali Mas Awalil menekankan, banyak orang sekarang menjadi lebih Sumitro dari Sumitro. Mas Awalil, kalau kita ingat Prof. Sumitro itu, kan dia pakai ICOR ya. Jadi peran anggaran terhadap peningkatan nilai tambah investasi kan, ICOR. Ya kan? Dan menurut Prof. Sumitro, itulah yang disebut yang juga di-refer oleh Prabowo, bocor-bocor itu. Jadi saya ingin mengatakan Mas Awalil, kalau lihat pemikiran Sumitro, menurut pemahaman saya, bahwa dia memperbaiki kelembagaan dulu, mencegah yang namanya korupsi, mencegah korupsi, memberikan stimulus ke sektor yang tidak bocor, baru disuntik. Nah jadi pertanyaan saya, apakah Purbaya dengan sekarang kasih duit gitu ke Bank Himbara, otomatis sektorial sembuh. ICOR-nya aja 6,5. Jadi ya maksud saya ya ini kita men-challenge ya pemirsa. Ya beda dong. Sekarang kayak kita berdua Mas Awalil kan banyak juga yang ngomong, ini berikan kesempatan bekerja, jangan omong-omong. Ya kita memang omong-omong. Kita ekonom. Ekonom, kita tidak memerintah. Kita mau melalui batas, kadang ngomong keuangan, ngomong ke moneter. Ya memang kita tidak memerintah. Tapi begitu kita memerintah, amanahnya apa gitu loh Mas Awalil. Orang harus dimintai pertanggungjawabkan sesuai amanahnya. Kan? Sesuai bajunya gitu loh. Amanah kami ini adalah memberikan analisis, menyampaikan second opinion, kadang kritik. Dan kalau memang ada yang menurut kita bagus ya kita puji. Silakan, itu tugas kita, menurut kita ya. Coba ya, sekarang gini Mas Awalil. Ya. Misalnya Bu Sri Mulyani deh. Kita kurang apa mengkritik Mas Awalil? Ya kan? Iya betul. Secara kebijakan ya, secara apa? Ini kanal paling banyak mengkritik Bu Sri. Saya, Mas Awalil, saya mau ambil contoh deh. Saya kemarin ketemulah teman lama wartawan lama. Dia bilang, karena dulu pernah ada acara Forcam yang juga disulut oleh Bu Sri Mulyani, wartawan ekonomi, waktu Century. Bu Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan. Saya ya masih tetap pengamat gitu. Saya sama Bu Sri Mulyani di satu acara yang diadakan oleh Forcam, dia bilang, masih ingat nggak Mas?
Dulu terus banyak yang demo. Kita mengenang masa itu. Tapi saya ingin menggambarkan, saya sama Bu Sri Mulyani udah sejak lama perbedaan pikiran. Tapi saya respect sama beliau. Seperti saya juga katakan di sini. Untuk orang di mazhabnya, menurut saya dia orang yang kompeten. Bahwa perbedaan mazhab ya terjadi di antara kami. Ya kan, Mas? Betul. Nah, sekarang dalam posisi seperti itu, saya juga ingin kita membuka wawasan. Dalam artian gini loh. Bu Sri Mulyani ketika jadi Menteri Keuangan, walaupun kata orang, wah, lebih berkuasa dari Gubernur BI, kata orang, lebih berkuasa dari pemerintah daerah, lebih berkuasa segala macam. Tapi mungkin, Mas, dalam banyak kesempatan dia menahan diri. Tidak lagi bicara sebagai kapasitas dia ekonom, ngomentarin kebijakan moneter, ngomentarin Pemda, ngomentarin segala macam. Dan dia mungkin fokus di pekerjaannya, menjaga keuangan negara. Kalau menurut dia di situ belum dia dianggap tidak prudent, dia krem, jadilah sal. Saya juga ingin mengatakan kepada Pak Buraya, hentikanlah ngelebar-lebar karena Anda bukan ekonom lagi gitu loh. Iya, Anda sekarang Menteri Keuangan. Nggak bisa kayak kita bebas nggak bisa kayak gitu ngomong kemana-mana gitu. Jadi maksud saya, kalau kebijakan ini bagus, menurut saya, apalagi mungkin chemistry-nya antara Pak Purbaya dengan Pak Presiden Prabowo jauh lebih baik dibandingkan chemistry Bu Sri Mulyani dan Prabowo. Menurut saya Purbaya dia bisa. Gini loh Mas Awalil. Saya selalu mengatakan kepada orang yang dipercaya masuk pemerintahan segala macam, tidak banyak orang yang diberikan kesempatan berbuat untuk negaranya. Maka jalankan itu untuk membawa perubahan bagi bangsanya. Gak banyak Mas Awalil. Ya kan, orang bisa kaya dari main saham, main Bitcoin. Tapi dia tidak akan bisa menemukan faktor perubah. Karena dia bukan siapa-siapa. Tidak banyak orang yang berada dalam posisi yang bisa merubah. Iya, dengan kebijakan, dengan keputusannya melakukan perubahan besar ya. Jadi maksud saya, tidak banyak. Pak Purbaya akan lebih baik ngomong ke Presiden Prabowo, Pak, program saya ini gini. Agar program saya ini baik, governance-nya tidak terlewati, tidak menimbulkan insolvensi baru. Kelihatannya Pak, sektor realnya harus disebutkan begini. Itu tidak boleh diomongkan di publik dong. Karena dia melampaui kewenangan. Iya. Itu urusan menteri lain. Iya. Sampaikan saja ke presidennya. Nanti presidennya meramu. Iya. Mau menterinya ini lagi, mau apa. Tapi yang jelas kan pesannya sampai. Iya. Bahwa ini bukan kerja satu orang, ini kerja tim. Iya. Jadi, dalam prasangka baik, hidup Pak Purbaya ini menurut saya, kalau memang beliau yakin, beliau harus mampu meyakinkan Presiden bahwa yang dikatakan oleh Prof. Sumitro, yang juga dikatakan oleh Pak Prabowo, bocornya tidak terjadi. Dan harus berkomunikasi di forum KKSK dengan Bank Indonesia secara baik. Benar nggak? Baik lah. Dan harus menempatkan juga, gini loh Mas Awalil, pemimpin itu, jadi saya punya satu pemikiran gitu. Ketika kalau orang ngomong, ya kalau jadi pengamat mah gampang. Ngomong bola gini-gini, kalau disuruh main bola nggak bisa, betul. Ya kan? Tapi saya ingin mengatakan gitu. Bedanya jadi pemimpin dan jadi ekonom apa? Begitu jadi pemimpin, kemampuan mendengar harus lebih besar dari kemampuan berbicara. Betul. Kalau kita dalam posisi ekonom, kemampuan berbicara lebih besar daripada kemampuan mendengar. Karena kita memang tidak punya pasukan, tidak ada urusan dengan... Tidak punya sumber daya. Tidak punya sumber daya. Tapi saya ingin mengatakan pada Pak Purbaya, kemampuan mendengar harus lebih besar dari kemampuan berbicara. Artinya menghargai kolega, menghargai orang lain, juga itu adalah bagian dari kemampuan leadership. Betul. Jadi maksud saya, sekedar menunjukkan pemikirannya itu bagus, segala macam, tapi ke depan menurut saya jangan juga. Dan yang menarik buat saya adalah sebetulnya pendapat Gubernur Bank Sentral sendiri. Karena kalau di negara-negara maju, Bank Sentral itu menggunakan assessment. Jadi seperti juga tradisi yang dilakukan oleh Mas Awalil, assessment Awalil Rizky di channel ini. Di banyak negara disebutnya testimoni Gubernur Bank Sentral. Jadi pendapat kita itu ada dasarnya. Oh iya, coba Mas Awalil kita sekarang Google. Testimoni Gubernur Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral. Dia dengan leluasa saja mengatakan ada fiskalnya begini, penyerapan makan. Saya juga menantikan testimoni Pak Peri.
Testimoni Pak Peri sendiri sebagai Gubernur Bank Sentral melihat ini gimana? Oh, iya. Karena saya tuh khawatirnya gini Mas Walil. Ini kekhawatiran terbesar saya. Saya tidak setuju dengan kebijakan yang longgar. Yang dikatakan oleh Purbaya bahwa ada kesan salah dalam fiskal moneter. Saya setuju. Tapi saya juga tidak menghendaki bangsa ini terjerembab ke dalam krisis. Jadi kalau saya sekarang lihat, kita itu adalah yang paling besar di depan kurva jangka pendek kita. Kita jangan gagal bayar surat utang. Betul. Bunganya terutamanya. Bunganya terutama. Untuk tidak gagal bayar surat utang ini, mungkin mekanisme yang namanya revolving, mekanisme menahan harga, itu dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Kalau sekarang, uang untuk operasi moneter ini dimakan karena kebijakan yang tadi. Itu bahaya. Itu bahaya. Kapasitasnya berkurang. Ya, bahkan saya membaca tadi Menteri Purbaya ditanya soal, kan dia ditanya tuh di DPR, memang kita bisa bayar hutang 1.300, ya kan? Ya. Di DPR yang saya lihat dia tidak jelas membaca, tapi ditanya lagi oleh wartawan, tadi saya baca sebelum ke sini, dia mengatakan bahwa ya korupsi 30.000 triliun aja nggak ada apa-apa, kita bisa, masa cuma hutang 1.300 nggak bisa. Nah, ini kan menurut saya menyederhanakan dan berbeda masalahnya gitu loh Mas Walil. Kalau 1.300 itu kan memang harus dibayar gitu loh Mas Walil. Jadi maksud saya bukan perhitungan angan-angan, malah sebenarnya 1.500 ya. Kalau jadi maksud saya dengan bunga. Maksud saya Mas Walil dengan kayak gini kan harusnya kebijakan belanjanya ya. Kita berdua selalu sepakat bahwa yang di dalam situasi seperti ini yang diurusi pertama adalah belanja. Lalu perlahan-lahan pendapatan kan begitu ya. Tadi juga sebelum kesini saya membaca Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira menjamin pemotongan ke daerah tidak akan ada. Berarti realokasi lagi kan? Iya. Masuk lagi. Balik lagi. Berarti kan ekspansi fiskal. Iya. Belanjanya banyak. Kebutuhan menerbitkan surat utang lagi, Mas Walil. Atau menaikkan pajak. Iya. Padahal tuntutan masyarakat itu sekarang sektor informal lagi dalam posisi kayak gini, dikejar-kejar pajak bukan waktu yang tepat. Jadi jangan menyebabkan gini loh, jangan menyebabkan seolah-olah menyerang itu mungkin baik, Mas Walil. Tapi ada kalanya kita memang tidak mampu menyerang gitu loh. Jadi ya saya berharap memang tahu apa yang ingin dikerjakan. Iya. Seperti yang dia klaim, dia memang tahu berdasarkan data itu. Ya kita kurang lebih kita doakan lah. Tapi maksudnya kita juga harus memberikan literasi karena ini uang kita bersama. Masyarakat berhak tahu sudut pandang yang berbeda terhadap kebijakan ini. Dan kanal ini berusaha untuk begitu. Jadi dengan kata lain gini, Purbaya ngomong apa, dengarkan. Ya. Kita ngomong apa, dengarkan. Masyarakat silahkan gitu ya, menentukan dalam artian bahwa yang jelas menurut saya situasi ini harus diakui sedang tidak baik-baik saja. Kalau dianggap ekonomi kita domestik kita ini sekarang lagi susah. Ya kan? Jadi jangan overconfidence lah. Gitu ya pemirsa. Sekali lagi saya tidak pernah bosan, terutama ketika bincang sama Mas Yanuar. Kanal ini maksud utamanya adalah menduduk soalkan persoalan sejauh yang kami tahu supaya para pemirsa kami ini memahami persoalannya lebih luas, lebih dalam. Yang kedua yang kami sampaikan terutama Mas Yanuar itu adalah pendapat, pandangan yang memang ya karena kami ini ekonom, itu sebenarnya habitatnya ekonom di luar pemerintah itu dimanapun di negara manapun dia memberi pandangan kritis. Ya silahkan dinilai oleh para pemirsa. Insya Allah ini demi kebaikan kita sebagai sebuah bangsa dan kebaikan kita sama-sama mencintai Indonesia. Sama-sama mencintai Indonesia. Demikian sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya.